Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Aida dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar, yaitu kubus. Pada kelas 8 ada beberapa bangun ruang sisi datar yang akan kita bahas. Yang pertama ada kubus, yang kedua ada balok, selanjutnya ada prisma, dan terakhir adalah kubus. Nah, kenapa keempat bangun ini dinamakan sebagai bangun ruang sisi datar? Karena semua sisi yang membungkus bangun ruang tersebut adalah berupa bangun datar. Nah, ada nggak ya bangun lengkung? Jelas ada. Nah, itu dinamakan sebagai bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi lengkung ini akan kita bahas pada kelas 9. Nah, bangun-bangun itu adalah tabung, yang kedua ada kerucut, dan yang terakhir ada bola. Nah, sebelum kita ke pembahasan, kita bahas dulu nih, apa sih yang akan kalian dapatkan setelah menonton video ini? Nah, setelah menonton video ini, kalian akan bisa yang pertama mengetahui definisi kubus, yang kedua mengetahui unsur-unsur kubus, selanjutnya adalah mengetahui jaring-jaring kubus, selanjutnya adalah menentukan luas permukaan kubus, volume kubus, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kubus. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Oke adik-adik, apa sih itu kubus? Nah, kubus adalah bangun ruang sisi datar yang dibatasi oleh 6 buah persegi. Nah, jika digambarkan, dia akan berbentuk seperti ini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ternyata banyak benda nih yang berbentuk kubus. Yaitu yang pertama ada rubik, yang kedua ada dadu, dan yang terakhir ada es batu. Nah, adik-adik coba kalian perhatikan, benda-benda di sekitar kalian ada nggak yang berbentuk kubus? Nah, selanjutnya, apa itu unsur-unsur kubus? Nah, di sini sudah terdapat bangun ruang sisi datar, yaitu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, unsur-unsurnya, yang pertama, kubus memiliki 8 titik sudut. Nah, titik sudut ini adalah pertemuan dari 2 garis. Nah, di sini pada kubus di samping memiliki titik sudut berjumlah 8, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Selanjutnya, kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Ingat, rusuk yang sama panjang, yaitu AB, BC, CD, DA, EF, GF, GH, dan HI. Kemudian ada BF, CG, AE, dan DH. Kemudian kubus juga memiliki 6 sisi persegi. Nah, pada kubus di sini ada yang namanya sisi alas, yaitu ABCD. Kemudian sisi atap, yaitu EFGH. Kemudian ada sisi sebelah kiri, yaitu ADHE, dan ada sisi sebelah kanan, yaitu BCGF, dan ada sisi depan, yaitu ABFE, dan sisi belakang, yaitu
BCGH. Selanjutnya, apa yang akan terjadi jika kubus tersebut dibuka? Oke, jika kubus tersebut dibuka, nah dia akan membentuk suatu jaring-jaring kubus. Nah, di sini jaring-jaring kubus itu ada banyak sekali, tidak hanya yang kakak putarkan tadi. Jadi di sini terdapat 11 jaring-jaring kubus. Bisa kalian lihat. Selanjutnya kita akan membahas luas permukaan kubus. Nah, bagaimana sih kita mencari luas permukaan kubus? Nah, luas permukaan itu dapat kita cari dengan menjumlahkan luas dari sisi-sisi kubusnya. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa kubus itu terdiri dari 6 buah persegi. Nah, jadi luas permukaannya dapat kita cari dengan 6 dikali luas persegi. Oke, coba kita perhatikan salah satu sisi persegi di sini ya. Nah, di sini adalah merupakan salah satu rusuk persegi. Nah, kita misalkan rusuk perseginya adalah R. Misalkan dengan R di sini. Nah, kemudian pasti di sini dia R karena kalau luas persegi dia memiliki panjang sisi yang sama. Jadi ketika kita misalkan sisi persegi itu adalah R, maka luas permukaan dari kubus dapat kita cari dengan 6 dikali R dikali R. Kemudian luas permukaan itu ini R dikali R itu sama dengan 6 dikali R pangkat 2. Jadi, untuk mencari luas permukaan persegi, kita dapat mencarinya dengan rumus 6 dikali R pangkat 2. Selanjutnya, kita akan membahas tentang volume kubus. Nah, volume sendiri adalah isi dari kubus tersebut. Nah, volume untuk semua bangun ruang itu dapat kita cari dengan luas alas dikali tinggi. Nah, karena alas dari kubus tersebut berbentuk persegi, maka rumus volumenya menjadi rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Ingat bahwa pada persegi itu dia memiliki panjang rusuk yang sama. Jadi volumenya itu bisa kita cari dengan rusuk dikali rusuk dikali rusuk. Atau dapat kita tulis dengan volume sama dengan rusuk pangkat 3. Oke adik-adik, agar kalian lebih mengerti, maka kita akan membahas tentang contoh soal. Oke, lanjut saja kita ke pembahasan. Oke, soal yang pertama. Luas karton yang diperlukan untuk membuat sebuah kubus dengan panjang rusuk 5 cm adalah. Oke, pertama kita tuliskan dulu diketahui. Di sini diketahui rusuknya sama dengan 5 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah luas karton. Untuk mencari luas karton yang diperlukan itu sama artinya dengan mencari luas permukaan dari kubus.
Oke, masih ingat rumus dari luas permukaan karton? Oke, jadi luas permukaan kubus itu rumusnya adalah 6 dikali rusuk pangkat 2. Oke, langsung saja kita masukkan panjang rusuknya yaitu 5. Jadi di sini kita ganti dengan 5. Jadi 5 pangkat 2. 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 di sini hasilnya adalah 25. Nah, 6 dikali 25 adalah 150 cm pangkat 2. Oke, sehingga jawabannya adalah 150 cm pangkat 2. Oke, jadi luas karton untuk membuat kubus adalah 150 cm pangkat 2. Oke, gampang kan? Soal yang kedua. Oke, soal nomor 2, sebuah kubus mempunyai luas alas. Jadi diketahui luas alas kubus sama dengan 196 cm pangkat 2. Kemudian yang ditanyakan adalah volume. Nah, sebelumnya volume kubus harus kita cari dengan menggunakan rusuk pangkat 3. Sedangkan kita belum mengetahui panjang dari rusuknya. Maka kita dapat menggunakan luas alasnya terlebih dahulu untuk mencari panjang rusuknya. Jadi luas alas dari kubus itu karena dia berbentuk persegi, maka luas alasnya dapat kita cari dengan rusuk dikali rusuk atau rusuk pangkat 2. Nah, di sini sudah diketahui bahwa luas alasnya adalah 196. Maka panjang rusuknya dapat kita cari dengan akar dari 196. Akar dari 196 adalah 14 cm. Kemudian setelah kita mengetahui panjang rusuknya, maka kita mencari volumenya. Nah, volume dari kubus adalah rusuk pangkat 3. Jadi kita masukkan panjang rusuknya adalah 14, sehingga 14 pangkat 3 adalah 2744 cm pangkat 3. Jadi jawabannya adalah 2744. Oke, soal nomor 3. Sebuah bak mandi berbentuk kubus berisi air 1000 liter. Jadi diketahui di sini volume ya, karena airnya berisi air, ingat isi itu adalah volume. Jadi volumenya di sini diketahui 1000 liter. Nah, liter ini itu sama dengan 1000 desimeter pangkat 3. Kemudian ditanyakan adalah tinggi dari bak mandi. Nah, ingat bahwa pada kubus tinggi atau semua rusuk dari kubus itu adalah sama.
Jadi tingginya ini akan sama dengan panjang rusuknya. Nah, untuk mencari rusuk dari kubus, kita dapat memanfaatkan rumus dari volume. Jadi rumus dari volume adalah rusuk pangkat 3. Nah, di sini volumenya sudah diketahui 1000 desimeter pangkat 3. Jadi di sini R pangkat 3 akan sama dengan 1000. Jadi untuk mencari R, kita cari akar pangkat 3 dari 1000. Akar pangkat 3 dari 1000 adalah 1. Sehingga di sini rusuknya akan sama dengan 1 desimeter. Dan itu artinya 10 cm. Sehingga panjang dari rusuknya adalah 10 cm. Jadi itulah pembahasan kita tentang kubus. See you in the next video.